Oke, assalamualaikum guys. Di video kali ini saya akan melanjutkan sharing perihal interview di salah satu bank Indonesia, yaitu Bank BCA Multi Finance. Oke, langsung saja. Ini sesi sharingnya di part 2 ya. Oke, seperti biasa saya berangkat ke tempat ya di Ciamis. Kemudian saya langsung dipanggil, kemudian duduk lagi di tempat yang kemarin sama di sana. Dan ya selang waktu 2 menitan kemudian datang si usernya, head atau kepala bagiannya. Nah, di sana saya dan user ngobrol-ngobrol sedikit ya kan. Dan seperti biasa si usernya pun atau kepalanya pun mengutarakan coba perkenalkan diri Anda. Ya tentu saya pun memperkenalkan diri dengan gamblangnya ya, mulai dari nama, umur, alamat, pendidikan terakhir, hobi. Nah setelah itu kemudian si headnya itu menanyakan beberapa hal tentang pengalaman. Kemudian kebetulan saya pun mempunyai lumayan banyak pengalaman, baik itu pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja ya. Dari sana mungkin itu menjadi pertimbangan buat headnya, buat usernya untuk menjadikan kandidat. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ketika ngobrol-ngobrol ya, kalau dari sebelumnya, dari personalia yang kemarin sudah dijelaskan, ini lebih santai lagi ya, karena untuk si usernya pun jujur dia itu punya perawakan yang tinggi ya, tinggi, kemudian sangar juga. Mungkin dia kan posisinya di recovery staff ya, staff untuk penagihan. Jadi ya seperti beliau lah orang-orang yang dibutuhkannya ya kan. Nah setelah itu beliau mengutarakan lagi ya kan, mengutarakan lagi, sok cenah, sok mau nanya apa lagi ya. Ya udah, kalau misalnya nanya, yang saya tanyakan tuh ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu gaji ya kan, yang kedua kontrak kerja, dan yang ketiga itu detail job desk-nya. Nah kemudian beliau menjawab, nah untuk gajinya itu UMR Ciamis ya 1,8 jutaan lah ya. Nah untuk kontrak kerjanya kata beliau tuh 2 tahun. Kalau misalnya kita kinerjanya baik ditambah lagi setahun, kalau baik lagi ditambah lagi 2 tahun. Jadi total 5 tahun. Nah untuk detailnya, pekerjaan detailnya, jadi beliau tuh belak-belakan ya kan, belak-belakan. Beliau tuh mengatakan bahwa ini pekerjaannya itu sebagai pekerjaan staff, yang mana di pekerjaannya itu syarat atau penuh dengan resiko-resiko besar ya kan. Karena dari job desk-nya pun ini berkaitan dengan kredit macet apa namanya, yang sudah melampaui batas ambang. Nah biasanya itu 6 bulan ke atas. Nah kita sebagai tugasnya tuh adalah untuk menagih. Dan kalau misalnya dilihat orang-orang yang sudah sudah nunggak ya kan, selama 6 bulan ke atas, itu pasti tentu bakal susah ya kan. Makanya kata si usernya tuh, kamu jangan kaget kalau misalnya si nasabahnya atau kliennya itu membayar LSM sebagai tameng lah ya, tameng. Jadi dia itu langsung langsung nanya, kamu gimana kalau misalnya di lapangan kamu menjumpai hal tersebut, apakah kamu siap gelut? Wah, apa kamu siap berantem? Nah dari sana saya mikir, wah ini benar-benar pekerjaan yang sangat luar biasa ya kan, sangat mempunyai resiko yang besar ya kan, sedangkan kita digajinya 1,8 juta. Nah saya pun mikir lagi, dan si usernya pun nanya balik ke saya ya kan, kamu siap nggak dengan resiko seperti itu? Ya saya mikir lagi ya kan, wah ini benar-benar resiko yang luar biasa ini.
perlu dipertimbangin lagi. Ya udah tuh kalau misalnya dipertimbangin lagi, yaudah kata saya tuh ya lanjut aja Mas, dan lanjut aja. Nah setelah itu, setelah dilanjut, untuk detailnya itu seperti itu ya. Untuk recovery step itu adalah menagih nasabah-nasabah yang sudah melampaui batas ambang pembiayaan. Dan itu resikonya ya kan. Nah setelah itu beliau nanya lagi, ada yang ditanyakan lagi enggak? Nah saya pun ya kayaknya udah ya, udah cukup lah. Udah banyak informasi yang sudah saya terima ya kan. Nah setelah itu langsung ke tahap selanjutnya, yaitu psikotes. Nah sebetulnya kalau misalnya psikotes ini adalah psikotes yang hampir sama, cuman psikotes di BCA Multifinance itu menggunakan aplikasi, menggunakan HP. Jadi kalau misalnya kita di kotret itu susah sekali ya kan. Jadi pilihan yang pertama tuh tentu ngisi dulu data ya, nama seperti itu, dan kemudian langsung kita dikasih waktu, kita milih dari jawabannya. Nah menurut saya tuh emang simple, tapi ya susah ya kan. Di samping kita mudah mengerjainya, tapi saya juga merasa dikejar-kejar waktu, karena waktu pengerjaannya tuh cuman berapa menit gitu, nggak nyampe 30 menit lah, 20 menitan, enggak sih, cuma 15 menit ya kalau nggak salah ya kan. Dan menurut saya pun soal-soal psikotesnya tuh bisa dibilang gampang, karena soalnya tuh dasarnya sana saja, nggak terlalu rumit, cuman ya itu waktu yang ngejar ya kan, harus cepat-cepat diselesaikan seperti itu. Nah untuk psikotesnya sendiri saya bisa menyelesaikannya tuh kurang lebih 30 menitan ya, dengan 5 pertanyaan psikotes 5 menitan, dan ya bisa dibilang ya lumayan segitu mah ya, ada yang dijawab ada yang enggak ya kan. Nah setelah psikotes saya pun langsung dikasih tahu ya sama pihak yang lain, duka bagian apalah, tak bagian nama. Cuman beliau mengatakan bahwasanya nanti hasilnya didapat atau diinformasikan lagi setelah sehari, besok atau lusa ya kan, seperti itu. Dan ya dari sini saya mempunyai banyak pengalaman sekali, banyak pengetahuan sekali tentang interview, psikotes dan lain sebagainya. Dan ini merupakan satu kebanggaan ya, kebanggaan yang luar biasa bagi saya ya kan. Oke, paling untuk pesannya bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan di bank ya, yang utama itu kalian harus mempersiapkan diri lah ya, mempersiapkan diri dalam aspek apapun, sehingga ketika kita terjun, ketika kita melakukan interview atau psikotes, kita sudah siap ya kan dengan apapun itu. Jadi intinya kalian itu harus mempersiapkan kemungkinan terburuknya. Oke? Terima kasih, sampai jumpa dan bye bye.